Oke, salam lalu lintas. Apa kabar sahabat lantas? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini kami sudah kehadiran atau kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Kombes Pol Hotman Sirait, SIK SHMM, yang menjabat sebagai Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri. Kita langsung aja sapa beliau. Pak Hotman, apa kabar? Baik, Mas. Mantap. Ya. Lagi sibuk-sibuknya, Pak, menjelang akhir tahun, Pak. Makasih udah mau hadir di tengah-tengah kami, di tengah kesibukan yang padat. Pak, kita ngomong-ngomong, sebenarnya belakangan ada beberapa peristiwa kecelakaan yang terjadi, khususnya di Pulau Jawa gitu, Pak, ya, yang cukup berdampak. Ini kita sebut saja misalnya kalau kita ambil contoh salah satunya kecelakaan yang terjadi di Batang, Semarang gitu, Pak, yang 370A itu ya. Sebenarnya kalau kita melihat mengacu ke, kita ngambil satu case itu, kecelakaan yang di Batang, Semarang itu penyebabnya apa sih, Pak? Ya, saya perlu jelaskan dulu dari data RSMS itu ya. Kita ambil kilometer 350 sampai 380 km itu ya, baik jalur Ambon maupun jalur Bandung. Batang Semarang gitu, itu lumayan banyak kecelakaan di situ. Iya, betul. Dan kita lihat kan kita membagi ya, kecelakaan itu tunggal ataupun kecelakaan samping ataupun tabrak belakang. Nah, yang mendominasi itu tabrak belakang. Di KM 350 sampai 380 tadi itu, Pak? Iya, begitu. Ternyata banyak kendaraan berat masuk ke situ, dia menghindari jalan lain, alas roban gitu ya, yang lebih beresiko kalau naik kendaraan berat melintas itu. Jadi mereka pilih jalur ini. Dan di situ ternyata tanjakannya juga banyak dan lumayan curam. Nah, kendaraan yang melintas itu, kendaraan berat itu kadang ya muatannya berlebih. Atau kondisi kendaraan itu performanya sudah nggak optimal lagi. Sehingga apa yang terjadi? Underspeed. Underspeed. Padahal di jalan tol itu kan paling rendah 60, tinggi paling maksimum 80. Nah, dia nggak nyampe tuh di 60 ya? Iya, dia nggak sampai di 60. Kendaraan-kendaraan sumbu 3 ini ke atasnya, atau sumbu 2. Karena kondisi menanjak. Iya, nanjak dan muatan itu. Tambah lagi kendaraan yang sudah ini ya, kurang bagus, performanya begitu ya. Itu menjadi hazard buat kendaraan yang di belakangnya. Yang belakang dan penumpang, dia berada di lajur 1, dia tertib di 60, kaget-kaget dia. Di depan dia ada yang underspeed begitu, di 40 gitu. Jadi datanya itu menunjukkan, sebenarnya kita analisa dari data itu ya, ini kecelakaan terjadi di ruas jalan ini, terus yang paling nonjol kejadiannya tabrak belakang. Tabrak belakang. Iya. Ada sih yang sudah tertib di lajur 1 ya, paling pinggir sebelahnya bahu jalan. Tapi belakangnya itu kan juga ada penumpang yang stabil, dia di 60 atau 80, tapi ada begitu ada. Dia mau ngambil kanan, ada yang lagi mendahului, begitu. Nah ini perlu disikapi bersama oleh semua pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan. Data ini mengungkap kok bahwa peristiwa itu berulang dengan kategori tabrak belakang. Pak, nah ini misal nih, ini buat buat edukasi dan informasi juga ke masyarakat ya, Pak. Ketika terjadi kecelakaan gitu ya. Ini kan sekarang banyak nih masyarakat kita yang latah nih, Pak. Kalau ada peristiwa sibuk ngerekam nih kan. Iya, itu daripada ini ngebantu gitu ya, nolong gitu, malah sibuk ngerekam gitu, berlomba-lomba gitu. Sebenarnya apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi kecelakaan, apalagi kecelakaan itu berdampak terhadap sampai terjadi kebakaran kendaraan segala macam. Sebaiknya apa yang dilakukan, Pak? Memang ini kebiasaan kita semua ya, pengguna jalan juga. Yang dikeluarkan justru handphone, ngerekam, tidak melakukan upaya pertolongan itu. Harusnya ya di kendaraan pada umumnya, termasuk ya angkutan umum penumpang gitu. Itu dari Permen Hub itu tahun 2021, tahun nomor 74,
Ada satu komponen yaitu APAR, alat pemadam api ringan, itu melekat di mobilnya. Dan ingat, bukan untuk dia saja. Ketika mobilnya ada bermasalah kelistrikan ataupun terlibat kecelakaan terus berujung pada kebakaran, dia kan bisa gunakan itu. Tetapi kayak peristiwa-peristiwa kemarin, sebenarnya kalau 10 mobil saja berhenti dan mengeluarkan APAR-nya itu untuk sama-sama, kemungkinan tidak akan menjadi menambah parah dari si korban itu yang sampai sulit untuk dikenali gitu kan, karena 100% total itu dia terbakar. Karena ya api itu kan nggak langsung ujuk-ujuk besar, dari itu ada kecil gitu langsung, itu bisa langsung dikasih pemadam seperti itu. Karena tentu dari pengelola jalan tol, teman-teman itu juga ada tim rescue-nya, tim pemadamnya seperti itu akan datang. Tetapi kita perlu tahu kan, perlu ingat bahwa akibat peristiwa di depan tentu perlambatan dan berujung paling belakang adalah berhenti macet. Dan ini kesulitan buat tim-tim pemadam atau tim evakuasi itu seperti itu. Nah, partisipasi pengguna jalan lainnya itu diharapkan ada di situ. Belakangan kalau kita lihat beberapa kecelakaan yang terjadi ini disebabkan oleh truk. Boleh dijelasin, Pak? Ya, truk yang atau supir bus yang belakangan ini kita lihat sering muncul. Iya, kecelakaan. Pemberitaannya karena kecelakaan. Kita memberikan bimbingan arahan kepada penyidik, coba dalami. Ya, tidak dihilir saja. Ini pengemudi ini kenapa? Bahkan kita itu SOP-nya tes urin ya. Atau dia mengantuk misalnya. Karena microslip jadi mengantuk dan microslip. Nah itu kita harus cari tahu dari awal sepertinya ini supir ini ditugaskan pengusahanya, apakah sudah ditanya, kamu dalam keadaan sehat, cukup istirahat nggak Pak? Gitu. Tidak langsung ujuk-ujuk bawa ini ke sana, berangkat sana, dia kan pekerja ya, dia jalankan aja. Nah peristiwa itu terjadi seperti itu. Kemudian apalagi kalau kendaraan itu tidak dicek, ya. KIR itu ada, dilaksanakan per 6 bulan. Tetapi keseharian itu harus dicek. Mobil ini kan parkir di tempat terbuka kadang ya, bus-bus. Tentu ada cuaca yang berubah-ubah. Kemudian sehingga sistem pengereman itu juga dipengaruhi dengan supir kita banyak yang tidak menggunakan engine brake. Lebih banyak menggunakan service brake gitu. Nah ini kan akan mempengaruhi temperatur yang ada di ruang tromol rem itu atau cakram itu. Nah, panas ini menjalar dia ke pipa-pipa minyak rem itu. Minyak rem itu akhirnya terjadi pemanasan ya, pemanas dia. Nah ini terjadi yang sering orang bilang remblong. Gitu. Nah, oke. Pak, kita masuk ke langkah preemptif ya, pencegahan gitu ya, Pak. Terkait kecelakaan ini gitu. Dari Kasubdit Lanka, Bapak gitu ya menghimbau masyarakat sebaiknya bagaimana, Pak? Ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, misalnya himbauan buat pengemudi truk seperti apa, pengendara angkutan umum gitu, terus pengendara motor gitu, sebaiknya bagaimana Pak? Ya saya menghimbau untuk semua peserta lalu lintas ini ya, dari mulai kendaraan kecil roda 2 sampai dengan kendaraan besar, truk-truk itu mempersiapkan diri lah ya, fisiknya, kemudian dari kendaraan itu sendiri, kondisi kendaraannya, kondisi kendaraan, ya bannya, ya sistem pengereman seperti itu benar-benar dicek, bukan cek ya ala kadarnya, tapi benar-benar dicek, karena di jalan itu luar biasa ya, karena perbedaan satu sama lain, kemudian kelengkapan kelistrikan, alat bantu spion, ataupun klakson gitu ya, sebagai komunikasi kita, iya kan? Si besar ini berkomunikasi dengan si kecil itu gimana caranya? Saya katakan si besar ya, kendaraan besar dengan kendaraan kecil. Karena yang besar ini, yang truk-truk besar ini terkadang ya kan campur semua di jalannya. Tidak terlihat oleh supir bahwa di sebelahnya ada. Nah, itu
pengendara kendaraan besar harus terus bukan hanya sebatas jalankan tuh mobil, tapi aktivitasnya sibuk melihat kaca spion kiri kanan, ada lagi tambahan untuk melihat karena ada titik-titik yang blind yang tidak terlihat, blind spot itu, dia harus kontrol itu ya. Nah, sepeda motor kan ini dari mulai 2009 sudah wajib light on. Itu juga membantu karena apa namanya cahaya yang dikeluarkan dari sepeda motor itu akan lebih cepat diterima oleh orang lain atau pengguna jalan lainnya, gitu ketimbang suara klakson. Jadi bisa segera mengantisipasi. Itu buat supir-supir bus atau supir angkutan, truk. Buat pengendara yang kendaraan penumpang atau apalagi sepeda motor, jangan mengambil resiko berada di kendaraan-kendaraan besar. Karena belum tentu, meskipun dalilnya adalah dalam berlalu lintas itu ya, bagaimana kita bisa melihat dan bagaimana kita terlihat. Gitu. Nah, kalau yang kecil ini kan kendaraan yang kecil ataupun sepeda motor ini cenderung tidak terlihat pada bagian-bagian tertentu. Nah, jangan ngambil posisi itu. Kita harus menjaga jarak sehingga kita bisa terlihat dan kita bisa melihat baik sepeda motor, baik pemudi itu dan kendaraan-kendaraan yang besar. Pegang itu dalil itu bahwa bagaimana kita bisa dilihat dan bagaimana kita bisa melihat situasi yang ada di kita pada saat kita berlalu lintas. Begitu. Nah, kalau dari sisi data, Pak, dari Korlantas sendiri, data terakhir terkait kecelakaan lalu lintas itu seperti apa? Ada terjadi penurunan kah, peningkatan kah, atau gimana? Oh, ini kertas yang Bapak pegang ini ternyata data ini saya ada bawa data. Data ini sumbernya dari IRSMS ya, yang ada di Korlantas. Ini saya coba bandingkan kejadian kecelakaan di tahun 2023 dengan Januari sampai dengan hari ini tanggal 18 Desember 2024. Jumlah kejadiannya itu ada 152.008 kejadian di tahun 2023. Sedangkan di 2024 sampai dengan hari ini adalah 143.720 kejadian. Ada penurunan sekitar 5,4%. Tapi ini kan baru minggu kedua ya. Sampai Desember ya. Tapi saya berharap kita berpositif thinking. Masuk operasi, Nataru tentu ada penebalan personil, ada rekayasa, ada pos pengamanan. Mudah-mudahan ini akan juga berefek domino dalam menurunnya kejadian kecelakaan. Kemudian dari korban meninggal dunia dalam peristiwa-peristiwa tersebut ini ya kita bisa kurangi dan kita bisa menyelamatkan sekitar 2.397 jiwa yang tidak menjadi korban keganasan di jalan karena meninggal dunia seperti itu. Kita harus menjaga regulasinya seperti apa ya, kecepatan harus diatur, berkomunikasi dengan pengguna jalan kapan kita belok kanan, sen kanan. Jangan sen kiri beloknya ke kanan, itu bukan komunikasi, kan gitu kan? Kalau kita begini kan komunikasi dengan suara begini ngomong. Tapi kalau kita, Mas Darwin, saya naik motor, menges tahu, Mas di belakang nih, saya mau belok kanan, saya kasih sen kanan kan? Nah, Mas Darwin kalau misalnya, ikut belok kanan, berarti itu komunikasi, masuk, ya kan? Atau misalnya saya ngurangi kecepatan, lampunya di belakang warna merah, jangan dirubah jadi warna putih. Warna putih yang memodif-modif itu. Iya, itu membuat silau, kesulitan. Kalau terjadi cahaya yang ketat begitu, kuat. Itu akan membuat kesilauan dan blind dia nggak tahu melihat bahayanya di depan pada kecepatan yang sama dan akhirnya bisa tabrakan. Jadi jangan dibalik-balik nih. Di belakang itu lampu rem warna merah, di depan itu warna putih. Jangan dibalik. Iya, jangan dibalik. Jangan dibalik berpikir ya kan, karena fungsinya udah ada masing-masing gitu. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi di lalu lintas itu antara pengendara bus, truk, penumpang maupun sepeda motor itu instrumen yang ada di kendaraan itu, ya biar masyarakat tahu nih. Sehingga data di RSMS itu bisa
dikonsumsi, digunakan oleh masyarakat pengguna jalan juga melalui RSMS Mobile yang bisa diunduh di Play Store ya. Itu dalamnya memberikan notifikasi, informasi, voice maupun analog gitu, bahwa di depan Anda, misalnya kita dalam perjalanan, depan Anda rawan kecelakaan. Nah, kalau dengar begitu kan otak kita kan bekerja langsung bagaimana kita sikapi, lebih cermat, lebih hati-hati ketika menjalani. Itu notifikasi atau suara itu sumbernya dari kumparan data itu sendiri. Nah, jadi kita mau berangkat ke satu tempat gitu, dia langsung memberikan gambaran di mapnya itu, aplikasi itu, ini yang kecelakaan yang fatal-fatal yang korbannya ya, kayak daerah-daerah black spot atau daerah rawan kecelakaan itu, sehingga kita bisa ini kecelakaan gini ya, lebih hati-hati kita situ. Itu bisa untuk sahabat lantas mengunduh aplikasi ini RSMS Mobile Presisi di Play Store gitu. Jadi diikuti saja petunjuknya, nanti bisa digunakan fitur-fitur. RSMS ini juga begini, Mas Rawina. Banyak fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat ketika terjadi kecelakaan terkait dengan santunan Jasara Harja atau BPJS yang akan itu kan ada suatu surat keterangan dari Jasara Harja yang bisa ditampilkan ke rumah sakit bahwa dia tercover untuk peristiwa ini. Atau juga misalnya tidak kita minta-minta, kita punya keluarga kok anak saya belum pulang-pulang nih. Kemana nih? Pakai mobil, pakai motor. Kita masukkan nomornya. Langsung dia searching, ya mesin bekerja, nomor plat ini, mobil ini ada nggak dalam persoalan laka lantas itu dulu. Nah, itu. Jadi kalau nggak pulang-pulang kemana nih? Oh ternyata dia memang pelesiran gitu kan, tidak ini. Ya daerahnya blind spot, nggak ada sinyal, nggak bisa telepon. Tapi kalau terlibat kecelakaan, anggota keluarga atau teman kita masukkan nomor plat nomornya itu, cek, dia akan tampilkan, kalau ada ya, tampilkan bahwa ini sedang berurusan dengan kecelakaan, di mana gitu. Itu ya. Yang RSMS Mobile Presisi. Dan itu ada di Play Store ya, gitu. ada di situ. Itu sahabat lantas ada aplikasi RSMS Presisi, silakan di download, kemudian bisa mendapatkan informasi yang banyak terkait laka lantas. Oke Pak Hotman, terima kasih banyak udah mau sharing, udah mau berbagi dengan kami. Bapak, doa dan harapan kami sehat terus. Sama-sama. Lagi ini menjelang operasi lilin, semangat Pak. Mudah-mudahan sampai nanti di awal tahun 2025 tidak ada kecelakaan Pak. Amin. Amin. Oke, sahabat lantas, itu tadi obrolan kami, diskusi kami dengan Pak Hotman Sirait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.